Hello, good morning. Welcome to my YouTube channel again. Ya, kali ini kita akan bahas tentang midweek market update untuk market gold dan market oil seperti biasa. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama adalah market gold. Untuk market gold, situasi dari time frame acuan kita di chart daily pada saat ini ya Tenkan dan Kijun itu sudah cross dengan yang dimana posisi daripada Tenkan itu mendatar atau di atas Kijun, dan posisi Kijunnya ini juga mendatar pada cloud bearish. Ya, future cloudnya ini masih cloud yang bearish, yang dimana ini adalah medium bearish. Kenapa? Karena Senkou B dan Senkou A nya ini mendatar. Oke, dan posisi Chikou pada saat ini kemarin itu juga sudah berhasil tembus di atas daripada Kijun maupun Tenkan. Oke, Kijun yang warna merah, Tenkan yang warna biru. Nah, sekarang lagi running di 1911. Nah, dengan posisi seperti ini, ya, yang dimana Tenkan dan Kijun ini mendatar, masih di dalam cloud, ya. Bagi saya, ini mengisyaratkan apa? Ini mengisyaratkan ada kemungkinan retrace, ya, ada kemungkinan retrace sebelum pullback kembali, sebelum kenaikan kembali. Itu isyarat pertama, ya. Jadi ada kemungkinan retrace, yaitu di mana area minor sampai major pullback, yaitu 1873 sampai 1871. Nah, pada saat ini di Tenkan dan Kijun itu juga dua-duanya mendatar, tidak terbuka ke atas. Oke, that's why view saya belum benar-benar firm untuk mengatakan ini adalah benar-benar bullish. Pertama adalah Tenkan dan Kijun ini, walaupun Tenkan di atas, Kijun di bawah, namun ini flat. Yang kedua adalah posisi cloudnya ini warna merah. Oke, cloudnya ini warna merah, artinya adalah bearish cloud. Oke, nah berikutnya apa yang bisa kita lakukan, what to do, trading plan seperti apa yang bisa dilakukan dengan kondisi seperti ini. Oke, yang pertama adalah apakah, kalau saya secara pribadi, apakah untuk plan yang bullish, ya, untuk plan yang bullish. Nah, kenapa ada plan bullish walaupun belum benar-benar firm? Karena Tenkan dan Kijun ini, ya, Tenkan sudah di atas daripada Kijun. Nah, kalau untuk plan yang bullish, saya lebih prefer untuk menunggu harga koreksi atau retrace. Kemana? Ke area 1871 sampai 1873. Oke, di area sana saya baru akan ambil posisi beli jikalau planning kita adalah planning bullish. Nah, kalau misalkan harganya nggak ke sana gimana? Saya akan biarkan dulu. Ya, saya akan lihat market. Oke, kalau dia nggak ke sana berarti marketnya kemungkinan besar adalah kalau nggak sideways ya naik kembali. Nah, kalau untuk naik kembali, karena di sini future cloudnya ini adalah future cloud yang bearish, maka seperti yang sudah saya sampaikan di quick update pada hari Selasa kemarin, saya akan tunggu di area sekitar 1946 sampai dengan 1950, ya, 1946 sampai dengan 1950 untuk ngambil posisi sell, ya, sepanjang ini belum twist menjadi bullish cloud. Oke, nah kita coba turun time frame di time frame 4 jam. Nah, time frame 4 jam pada saat sekarang ini juga mengindikasikan apa? Mengindikasikan ada kemungkinan besar terjadi yang namanya pullback. Kenapa? Karena pada saat ini harga berada di area minor pullback. Oke, jadi bagi teman-teman yang mau beli, ya, bagi teman-teman yang mau beli, di sini ada dua kemungkinan berdasarkan time frame 4 jam. Kemungkinan pertama adalah 1897 Senkou A-nya atau di 1882. Nah, kalau kalian enter, ya, ini kan jadi logikanya begini, ya. Tadi kita bicara time frame daily. Time frame daily sudah mengindikasikan ada kemungkinan untuk pullback. Dari mana? Dari Tenkan Kijun yang Tenkan di atas Kijun, namun ini mendatar. Ini indikasinya adalah pullback. Namun kalau kita drop ke time frame 4 jam, kalau dia pullback berdasarkan time frame 4 jam adalah di area 1897 sampai dengan 1882, ya, 97 sampai 82, yang dimana harga low kemarin itu adalah di sekitar 1885. Jadi di area sana kalau Anda mau buy silahkan. Oke, kalau Anda planningnya adalah single entry, setelah buy Anda boleh put stop, ya, atau zona merahnya itu
red flag-nya adalah di bawah 1873. Kalau Anda mau buy berdasarkan time frame 4 jam. Intinya adalah dari time frame acuan atau daily, kalau Anda mau buy, Anda boleh tunggu, Anda boleh tunggu market untuk pullback terlebih dahulu. Kenapa sekali lagi saya katakan seperti itu? Dari time frame daily sudah mengindikasikan hal seperti itu tadi di mana Tenkan dan Kijun itu flat walaupun posisi Tenkan di atas. Sekarang kalau kita lihat indikator relative strength index sebagai pembantu, kemarin itu terjadi namanya divergensi, bearish divergence, chart menunjukkan higher high, di sini tidak higher high, malah terjadinya lower high. That's why terjadi pullback. Nah, pertanyaannya adalah apakah pullback ini akan berhenti sampai di sini atau melanjutkan di sini, atau minimal Anda entry-nya di 1897. Nah, kalau tren ini berlanjut turun, maka the best price buy ini berdasarkan 4 jam itu adalah di 1882. Anda boleh place stop itu di bawah 1873. Di bawah beberapa pips di bawahnya, 30 sampai 50 pips di bawahnya. Kenapa 30 sampai 50 pips? Pada saat ini market juga sedang cukup volatile akibat kasus kemarin, kasus Credit Suisse, minggu lalu kasus SVB Silicon Valley Bank. Ini memicu pasar berburu yang namanya safe haven. Itu kira-kira untuk market gold. Kita akan beralih ke market oil. Dari minggu lalu planningnya adalah bearish, namun harga yang saya inginkan itu tidak tercapai. Dan pada akhirnya posisi saya sekarang adalah posisinya beli. Kenapa posisi saya beli? Karena baik di time frame, terutama di time frame lebih rendah 4 jam, itu sudah oversold. Dan kemarin saya lihat indikasinya dua-duanya ini flat. Dua-dua ini flat, namun belum ada kesempatan untuk retest ke sana dan harga sekarang malah turun lagi. Nah berikutnya gimana dengan situasi yang sekarang, analisa yang seperti apa? Saya akan ambil time frame acuan, time frame daily. Dari time frame daily ini jelas ini adalah marketnya bearish namun medium bearish. Kenapa medium bearish? Karena future cloud-nya pada saat ini dua-duanya itu mendatar dan volatilitasnya ini tidak besar karena jarak antara Senko A sampai dengan Senko B itu tidak lebar. Dan di sini juga kita temukan Tenkan Kijun itu flat pada harga yang sama dengan kondisi market dengan kondisi marketnya adalah sudah di area oversold oversold di time frame acuan daily. Nah sekarang jadi ada dua plan menurut saya di sini. Bisa expect untuk correction, trade on correction artinya kita trade against the trend, ataupun kita mau ikut tren utama aja. Tren utamanya adalah tren bearish. Nah sekarang kalau yang mau ikut tren utama dulu gimana? Kalau saran saya adalah sell the rally, sell the rally. Nah sell the rally itu di area berapa? Anda bisa manfaatkan itu di daerah ini itu adalah area 7331, atau kebetulan ini sama Senko A ini kebetulan sama semua, Senko A, Tenkan Kijun itu 73. Wah 73 itu kejauhan dong. Nah kalau Anda merasa kejauhan berarti Anda harus plan untuk bisa saja harusnya akumulasi. Akumulasi itu maksudnya gimana? Nah, kalau Anda merasa, 73 bisa hit nggak? Kejauhan nggak? Kita bisa ambil time drop ke time frame lebih rendah. Nah, karena ini juga oversold, artinya trend bearishnya kuat sekali, namun perlu diwaspadai sudah masuk zona oversold. Anda boleh sell di ada dua area Ada dua area. Area pertama itu adalah 70.30. Sampai dengan 7153. 7030 itu adalah Senko A. Senko A atau Kijun 7153. Jadi antara 7030 sampai 7153 itu adalah area sell berdasarkan time frame 4 jam. Dengan Anda boleh put stop beberapa pips di atas 7327. 7327. Nah tadi area sell di
time frame daily itu adalah justru 73 ya, 7331 ya, 7331. Nah, jadi kalau Anda yang sudah sell sebelum 73, area 73 ya, yaitu tadi areanya sekali lagi ya, adalah mulai dari 7030 sampai dengan 7153. Oke. Nah, Anda kalau mau stop loss itu di atas daripada 7327, di atasnya beberapa pips ya. Kalau biasa saya minimal 30 sampai 50 pips. Kenapa? Karena pada saat ini market juga sangat volatile. Kita nggak mau market maker break di atasnya buat tail lalu dia turun lagi. That's why saya lebihkan beberapa pips. Nah, itu tadi yang ikut trend utama. Nah, gimana sekarang kalau yang nggak mau ikut trend utama ya, yang against the trend, atau kita istilahnya trade the correction. Nah, biasanya saya akan begini ya caranya. Oke, saya balik lagi dulu ke time frame acuan daily. Saya biasa caranya begini. Nah, kalau misalkan dia nggak ada rally ke atas, kita nggak punya kesempatan dong untuk ikut tren utama ya, bearish trend. Nah, kalau ini membentuk lower low lagi, ini membentuk lower low dan ini membentuk yang namanya oversold lagi. Oke. Nah, saya lihat kalau ini masih terus-terusan flat, misalkan masih terus-terusan flat, saya boleh enter. Saya boleh enter buy dengan resiko kalau saya mau, karena kita kan mau trade the correction ya, bagi yang belum ada posisi nih. Kita kalau mau trade correction bagi yang belum ada posisi, saya sudah enter, saya sudah ambil posisi buy. Oke, berikutnya gimana? Berikutnya adalah kalau misalkan harganya nggak naik, dia malah turun lagi, saya boleh place beberapa pips ya di bawah daripada low baru yang terjadi. Contoh, misalkan low hari ini tuh di sini, kemudian kita enter di sini misalkan. Nah, saya boleh place ya beberapa pips di bawah low baru yang terjadi. Jadi artinya kita nggak akan terseret lebih jauh. Oke. Nah, itu kira-kira planning trading saya untuk gold maupun di market oil. Nah, yang paling penting pada saat turmoil seperti ini, market volatile seperti ini, yang paling penting itu adalah menurut saya, berdasarkan pengalaman saya, bukan analisa Anda benar apa salah. Yang paling penting ini adalah Anda trade, kalaupun Anda masuk ke market, lot size Anda itu tidak boleh over. Ya, jangan over. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman dan berdasarkan beberapa buku-buku finansial yang saya baca, dalam dunia finansial itu sih kita harus yang punya namanya ruang untuk kesalahan. Ruang untuk kesalahan itu artinya kalau dalam diaplikasikan ke trading itu adalah dalam keadaan market yang volatile seperti ini, market yang bergerak liar seperti ini, karena dalam situasi turmoil pada saat ini yang kacau ya, volatilitas juga lebih besar daripada biasanya. Ruang untuk kesalahan itu artinya adalah jangan trading dengan size yang Anda nggak bisa manage nantinya. Oke, kalau trading size lot Anda kecil, Anda punya chance untuk survive itu jauh lebih besar. Kalau Anda punya chance untuk survive itu lebih baik, lebih bagus, maka itu akan menjadi success story Anda, success story trading Anda di kemudian hari atau di esok hari. Oke, sekali lagi, dalam keadaan market seperti ini, menurut saya, kesalahan size lot itu jauh lebih fatal daripada kesalahan analisa. Oke, jadi trading yang sukses itu menurut pengalaman, apalagi dalam keadaan market seperti ini, bukan lagi soal jago analisa, bukan lagi soal kita bisa predik atau prediksi di mana harga tertinggi, harga terendah. Harga tertinggi dan terendah itu kita nggak bakal tahu, teman-teman, sampai itu terjadi semuanya. Oke, sampai ketemu lagi nanti di hari Minggu ya, di weekly market analysis. Kita bakal bahas lagi perkembangan daripada oil dan gold ini seperti apa. Jangan lupa dukung terus perkembangan channel ini, subscribe dan share kepada teman-teman yang membutuhkan. Semoga bisa membantu kepada kita semuanya. Okay, I wish you all the best for your trade. See you again. Bye-bye.